Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update hari ini sebenarnya ada satu kondisi yang lumayan krusial pada Bitcoin, tapi nanti saya mungkin akan update aja di satu video terpisah. Yang pasti dampak daripada kondisi tersebut itu bisa menyebabkan market crypto ataupun Bitcoin sendiri itu bisa terlanjutkan terkoreksi lah ya. Kita bisa akan lihat ada lanjutan koreksi bisa terjadi pada market Bitcoin dan juga cryptocurrency. Nah, teman-teman, untuk closing time frame daily kita ngelihat closing satu candle dengan bearish candle, dan di sini sebenarnya lebih dominasi memang sellers ya, masih terlihat mendominasi. Di mana potensi proyeksi target sementara itu ada di kisaran 21.300 dan bottomnya ada di 20.600. Jadi kisaran range area itu entah di level atasnya ataupun di tengah itu masih bisa memiliki potensi untuk menahan laju penurunan pada Bitcoin. Yang perlu di take note lagi adalah karena kita di time frame daily, for the first time udah akhirnya closing di bawah EMA 21. Ini kan berarti memang menunjukkan bahwa momentum pada Bitcoin sendiri itu sudah confirm melemah. Dan kalau kita lihat lagi, posisi EMA 8 itu hendak crossing ya daripada si EMA 21. Kalau misalkan ini terjadi, berarti ini bisa menjadi awal dari koreksi yang major. Dan artinya, kalau saya pribadi sih tetap melihat ya ini bahwa kita melihat pergerakan ini overall adalah potensi untuk wave 3 sendiri, dan memang kalau kita tarik ya ini harusnya menjadi potensi untuk wave 4. Karena secara rules pun masih valid selama Bitcoin tidak break dari wave 1. Dan wave 1-nya itu ada jauh sekali di bawah saat ini, yaitu di kisaran 18.500. Jadi kalau misalkan dia wave 1, wave 2, and then di sini wave 3, ternyata kita sedang ongoing wave 4, maka masih ada possible untuk wave 5. Nah, wave 4-nya ini, selama dia tidak di bawah 18.500, sebenarnya masih valid. Jadi seperti yang kemarin kita sempat bahas, bahwa dalam proses penurunan ini memang dibutuhkan untuk mencari yang namanya higher low. Plus, kita harus tahu juga akan ada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan, terutama kita ngomongin whales, di mana mereka belum siap masuk barang di sini, ya, ataupun baru mulai siap untuk masuk barang lagi di kisaran proses saat ini, karena mungkin mereka jualan dulu ya, istilahnya market maker kan pasti akan mencoba untuk menggoyangkan harga, dimain-mainkan dulu harganya, dan mungkin ini yang sedang ongoing untuk terjadi ya pada pergerakan si Bitcoin sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat dari time frame yang hourly-nya, ada beberapa hal yang perlu di take note. Pertama, ini adalah area Big Fan Zone ya. Jadi 2600 tadi yang saya sempat mention di time frame daily itu merupakan area Big Fan Zone juga. Jadi kayak semacam area yang cukup penting lah memberikan dampak pada pergerakan Bitcoin kalau misalkan harganya tercapai ke level tersebut. Nah, sedikit di atasnya sebenarnya kita punya SNR. SNR-nya itu ada di kisaran 21.400 dan itu adalah range batas atasnya. Jadi kayak kita belum tahu di mana nanti dia akan merasakan istilahnya dampak lah ya daripada buyers-nya. Jadi kalau misalkan buyers tiba-tiba masuk di 21.000 pas, ternyata di tengah-tengah dia baru masuk, ya kita juga mungkin baru akan bereaksi setelah itu. Tapi selama itu belum terjadi saat ini, yang kita bisa antisipasi adalah key level di mana dia bisa mendapatkan reaksi. Itu aja sih kalau misalkan yang saya lakukan pada pergerakan, maksudnya yang saya lakukan jikalau saya mau memanfaatkan pergerakan daripada Bitcoin. Nah, di time frame 4 jam, teman-teman lihat ya, ini progres penurunan. Kalau misalnya kita turun time frame ke 1 jam, sebenarnya saya ngelihat ada something yang menarik, yaitu terbentuk yang namanya si bullish divergence. Jadi kalau misalkan pergerakan kemarin, dia lihat kan turunnya kan sangat terbatas nih, slowly. Kalau teman-teman ada yang bilang bahwa, wah ini kayaknya berpotensi membentuk falling wedge. Ya, itu tepat, tapi tidak untuk reversal secara major, kalau menurut pandangan saya. Karena yang kita lihat saat ini, itu kita belum sampai ke level key yang mungkin bisa mengundang bigger players atau big fund untuk masuk kembali. Jadi anggapannya kalau misalnya kita ngelihat misalnya price-nya rebound and then dia slowly naik, ini mungkin hanya sekedar untuk mencari lower high saja. Jadi untuk lower time frame yang kita lihat adalah lower high. Oops, sorry, salah pilih itu ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, possible lower high. Abis itu kita bisa ngelihat dia lower low lagi. Jadi untuk lower time frame yang kita perhatikan seperti itu posisinya teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan untuk yang bahkan lebih kecil lagi, jadi kalau misalkan
kita udah ngelihat nih, oke, possibility-nya masih bisa turun gitu ya. Tapi kita mungkin ngelihat dia bisa rebound dulu atau naik dulu untuk mencari lower high. Nah, apa yang diperhatikan? Nah, teman-teman turun lagi ke 15 menit. Kita lihat bagaimana strukturnya di sana. Karena strukturnya udah cukup jelas bahwa di sini ada break terhadap low level sebelumnya. Ya, ini kalau saya extend seperti ini adalah sesi Asia kemarin, lowest-nya dia tetap sama-sama udah break juga in the end. Terus di sini terdapat area supply. Ya kan? Nah, setelah harganya turun pada pergerakan kemarin, dia turun, dia berusaha naik, belum sampai ke supply aja udah dapat reaksi sellers untuk menekan harganya kembali. Jadi anggapannya kita punya area supply baru. Dan selama area supply yang ada di sini itu belum berhasil di break, dalam artian dia menunjukkan bahwa harga masih bisa ketahan di sana, itu kan artinya sederhananya adalah masih ada order jual yang tersisa di area ini. Nah, dengan demikian, hal tersebut bisa mengundang harga untuk kembali tertekan. Dan in the end, kalau misalnya teman-teman lihat di sini pada time frame yang 15 menit, kita juga punya trend line di sini, terbentuk trend line. Jadi anggapannya memang area ini memiliki confluence of resistance. Nah, seandainya reject dari sana, saya mungkin nggak akan kaget gitu ya, walaupun kita ngelihat ada divergence terbentuk pada time frame hourly-nya. Jadi mungkin seperti ini, kita ngelihat satu kali rejection lagi, atau seandainya memang market siap untuk kembali ter-rebound, maka yang terlihat berikutnya adalah kita bisa melihat posisi Bitcoin break dulu dari supply. Dan kemudian secara time frame 15 menit kita mungkin akan punya struktur yang cenderung bullish dulu. Sampai mana? Sampai ke level-level key resistance-nya. Dan mungkin di antara 38, 50, 61 atau bahkan di atasnya ya di sekitaran 22.500. Kalau misalnya kita bisa bilang sih the strongest major resistance saat ini adalah 22.500. Karena memang kalau kalian zoom out ya lihat sendiri ini adalah level support satu-satunya support tahanan yang kuat banget selama beberapa pekan terakhir dan berhasil di break pada pergerakan 2 harian yang lalu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan momentum bullish ya mungkin retest ke 22.500, habis itu baru ada rejection kembali untuk possibility kita melakukan short. Atau kalau teman-teman mau short dari level sekarang pun gak ada masalah karena memang secara strukturnya menunjukkan demikian. Cuman pay attention. Kita punya beberapa node seperti yang namanya bullish divergence terbentuk di 1 jam, kita punya falling wedge pattern dan ya, sebenarnya level support sendiri yang berpotensi menjadi level support adalah berdasarkan support resistance yang tadi kita gambar ya. Itu ada juga di kisaran level 21.500. Jadi memang short di sini itu peluangnya bisa dibilang mungkin lebih kecil dibandingkan teman-teman yang mau sabar untuk mencari opportunity short di harga yang lebih tinggi. Jadi dari segi risk rewardnya juga menarik. Kalau misalkan teman-teman short sekarang, ya mungkin risk rewardnya nggak terlalu menarik gitu loh ya. Ya pertimbangannya paling seperti itu saja ya yang saya pengen sampaikan ke teman-teman sekalian. Kesimpulan secara keseluruhan kita melihat pergerakan keseluruhan saat ini baik itu bigger time frame, lower time frame itu semua masih menunjukkan possibility untuk penurunan lanjutan. Jadi sangat tidak bijak istilahnya kalau kita mungkin start untuk melakukan akumulasi ibaratnya. Itu kalau misalnya pandangan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin udah ada following saya sejak lama, bahkan sampai di Telegram saya sempat nge-share juga kapan terakhir saya beli Bitcoin untuk spot account, dan itu bukan Bitcoin untuk saya jual, dalam artian saya nggak jual sekarang, tapi yang saya lakukan adalah saya keep itu sampai the next bull run. So I'm gonna wait for the next dip untuk saya buyback kembali dan melakukan akumulasi lagi. Dan saat ini ya menurut pandangan saya sih bukan waktu yang tepat. Alright, so I think that's it teman-teman. God bless everyone, happy weekend, dan salam saya Kevin, masih dari Tokyo. Salam saya Kevin, masih dari Osaka, nanti soon akan ke Tokyo ya. Titip salam juga buat Koryo Gunawan. Thank you so much, bye-bye guys.